Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sosiologi Pariwisata yang beranggotakan oleh Alivia Naila, Ari Dwi Prasetyo, Budi Wulan Suci, Dea Vita, dan Akihito Fujiwara. Kami mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video yang membahas mengenai pembangunan pariwisata di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari teori perubahan sosial. Dalam Undang-Undang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2009, wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata selalu menjadi sektor yang terus dikembangkan oleh pemerintah. Sektor pariwisata menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 15,81 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan pertumbuhan sebesar 12,58% dan mampu menyumbang devisa sebesar 19,3 miliar US dollar. Di mana pariwisata di Indonesia masih bertumpu pada Provinsi Bali, di mana menyumbang sebesar 41% dari total kunjungan wisatawan mancanegara dan provinsi tujuan wisatawan Nusantara peringkat 10 di Indonesia. Namun manusia yang hidup di dunia ini mau tidak mau tentu akan mengalami suatu perubahan sosial. Kemunculan pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat global. Pandemi juga berdampak pada segala sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, sosial, politik, hingga pariwisata. Masyarakat yang biasanya memiliki interaksi sosial yang pekat di kehidupannya, sekarang telah berkurang bahkan bisa dikatakan lebih menjadi individualis. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pembatasan sosial berskala besar atau yang kerap kali disebut dengan PSBB untuk memutus rantai COVID-19. Secara konseptual, kontak sosial telah dibedakan menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer merupakan kontak yang terjadi secara langsung atau face-to-face. Sedangkan kontak sosial sekunder yaitu kontak yang dilakukan menggunakan media atau perantara dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon, email, handphone, dan lain sebagainya. Untuk sekarang ini, masyarakat cenderung melakukan kontak sosial sekunder, di mana mereka harus menggunakan media untuk berkomunikasi antar individu maupun kelompok. Dengan adanya pandemi ini, kita harus mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 dan bisa berinteraksi seperti sedia kala. Di negara Indonesia sendiri, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata merupakan salah satu faktor utama penunjang perekonomian di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga terdapat banyak budaya dan tempat yang menjadi objek pariwisata. Pada masa pandemi ini, tentunya laju pariwisata sangat terganggu. Hal ini disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat, seperti penutupan tempat wisata. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan secara resmi yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dampak dari terjadinya pandemi ini juga sangat besar terhadap kondisi masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus PHK, penurunan kunjungan wisata dunia mencapai 44%, dan bahkan Bali mengalami kerugian mencapai 9,7 triliun setiap bulan. Selain itu, aturan pemerintah mengharuskan berbagai aktivitas perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan merumahkan para karyawannya. Menurut data BPS 2020, sekitar 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan dari pembatasan ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru, mulai dari kegiatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini supaya masyarakat dapat beradaptasi dan dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada 3 fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu tanggap darurat,
pemulihan, dan normalisasi. Fase tanggap darurat difokuskan kepada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat work from home atau WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Selanjutnya adalah fase pemulihan, di mana dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Persiapannya sangat matang, mulai dari penerapan protokol CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition di Indonesia. Terakhir adalah fase normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar hingga diskon untuk paket wisata dan MICE. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah Virtual Travel Fair sejak bulan Agustus 2020. Pameran tersebut diharapkan mampu mendorong kebangkitan pariwisata Indonesia. New Normal Travel Fair ini adalah event pertama di sektor industri pariwisata untuk membantu mempromosikan serta menyelenggarakan event virtual. Pameran virtual ini akan menggunakan teknologi 3D yang membuat detail produk semakin jelas dilihat oleh para peserta. New Normal Travel Fair menghadirkan transformasi digital yang lebih hidup dengan berbagai aktivitas dapat dilakukan dalam platform virtual. Mulai dari bertransaksi secara virtual, berinteraksi dengan customer service, hingga berkeliling ke seluruh area pameran. Kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya saat ini pelaku masyarakat mulai berubah, dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser. Tak kalah penting, bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada beberapa usaha restoran. Agar dapat bertahan, tentu saja pelaku industri restoran harus berinovasi beriringan dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen. Karena pasalnya, sekitar 70% orang menggunakan layanan food online seperti delivery, take away, dan catering di masa pandemi COVID-19. Maka sudah seharusnya pihak restoran memberikan layanan takeaway dengan menerapkan contactless service. Bahkan diperkirakan konsep outdoor dining akan menjadi sangat populer setelah pandemi usai.